وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, bertemu lagi baik di tempat ini secara offline maupun yang bergabung secara online. Wanifidina dan ya Allah alaikum. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Arba'in. Kalau sebelumnya Arba'in tentang pernikahan, ini Arba'in tentang wanita. Kita sampai di hadis yang ke-10, yaitu berpakaian tapi telanjang. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua golongan, dua kelompok, ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan pada waktu itu belum ada, gitu. Tapi kok ada di neraka, pada zaman Nabi belum ada, tapi nanti ada. Jadi Nabi menubuatkan atau mengabarkan kondisi yang, dan kalau dukun yang ngomong itu banyak dustanya, tapi kok Nabi tentu itu adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan Muhammad SAW itu hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya dulu waktu istilahnya saya masih muda itu, saya senangnya itu kalau baca hadis-hadis kayak gini, kita cek gitu. Bener enggak gitu, ada enggak sekarang gitu. Kalau ada, ya itu berarti benar Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasulullah gitu. Dan tentu ya kan, tentu hadisnya hadis yang sahih ya. Kadang ada orang yang ngecek omongan Nabi bener enggak gitu kan, tapi yang dipakai hadis doif, akhirnya enggak ketemu. Jadi dia menuduh Nabi dusta. Padahal yang salah dia sendiri. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya sahih. Artinya ya kalau kita mau ngetes apa yang dinubuatkan Nabi SAW benar apa enggak, ya gunakan hadis sahih, bukan hadis doif, apalagi hadis palsu. Yang pertama adalah kaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari, yaitu satu kaum yang mereka mempunyai petut cambuk seperti ka'adna bil baqari, ekor sapi. Jadi cambuknya kayak ekor sapi. Kemudian dia teribuna bihannas, mereka memukuli manusia. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada orang mukul kuda itu pakai tongkat, pakai penjalin. Tapi Nabi mengatakan akan muncul kaum yang menggunakan cambuknya itu untuk nyambukin orang. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak gitu, ada nggak? Nggak tahu. Ayo itu yang reok itu yang pakai kayak gitu. Itu contoh gampang aja gitu. Dulu nggak ada kayak gitu, sekarang ada. Nah, terus zaman-zaman Jepang gitu kan, orang-orang dicambukin pakai cambuk kayak gitu. Walaupun ada sebagian orang yang menerjemahkan ini dengan cara yang lain atau dengan pemahaman yang lain. Tapi kalaupun nggak kita terjemahkan dengan cara yang lain, nggak kita takwil, yang mencambui orang atau adanya cambuk dengan bentuk kayak ekor sapi itu udah ada. Sekarang ada. Dulu nggak ada. Dan
benar-benar digunakan untuk mukul orang. Ya, kayak yang pada di perempatan ini yang dipukul kan temannya untuk nyari saweran. Ya. Sehingga kondisi itu sudah dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya wanisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi tetap telanjang. Fungsi pakaian kan nutup aurat ya, tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Tapi kalau pas dia nungging, nunduk, ya, bagian mantannya kelihatan. Atau pakaiannya jangan longgar gitu kan, tapi tipis untuk kelihatan. Ya. Atau apalagi, ya misal dengan itulah. Kemudian mumilatun ma'ilatun, dia sini dibahasakan mumilat, berlenggak-lenggok. Mumilat itu berlenggak condong, ma'ilat miring, kepalanya jadi berjalannya enggak megal-megol. Biasanya ini kan mentok ya. Jalannya megal-megol. Ma'ilatin ru'usuhunna, kepalanya miring-miring. Kepalanya miring-miring. Kayak orang-orang India. Ka'asnimatil bukhti, seperti punuk unta. Al-ma'ilah, unta. Unta itu kan punuk itu kalau apa ya istilahnya? Kalau punuknya kecil itu kan jejak gitu. Sapi juga sama. Nabi menggunakan unta karena biasanya di sana unta, sapi jarang kan. Nah, tapi kalau yang sapinya itu gede, punuknya panjang, itu jalan itu dia punuknya bisa goyang-goyang itu. Nah, ada wanita-wanita yang seperti itu. Jadi rambutnya itu entah dikasih apalah gitu, sehingga dia kalau jalan tuh kepalanya itu harus menggoyangkan itu, karena kalau enggak itu berat banget. Al-ma'ilah yang miring-miring. Nabi SAW mengatakan la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka enggak bisa masuk surga dan tidak mencium baunya. Wa inna riha la yujadu min masiratin kada wa kada. Sedangkan baunya bisa dicium dari jarak sekian sama sekian. Jarak yang jauh maksudnya. Nah, sehingga kita lihat kelompok yang pertama atau kaum yang pertama ada, kaum yang kedua ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang Rasul yang benar. Ya. Oleh karena itu maka ya, apa yang disampaikan di sini berarti harus kita hindari. Ya, jangan beli cambuk yang itu, jangan mukulin orang pakai cambuk. Kadang orang tua sengaja beli cambuk menyambuin anaknya. Pakaian juga sama, gitu. Ya. Wanita juga jangan beli pakaian-pakaian yang ukurannya adiknya dibeli, gitu kan. Ya kalaupun mau pakai yang seperti itu di hadapan suami silakan. Tapi kalau ini keluar, karena bahasa Nabi SAW, lam arohuma, aku nggak ngeliat. Artinya yang dilihat di luar, bukan di dalam rumah. Ya. Kalau dalam rumah jangankan pakai pakaian tetap telanjang, kamu telanjang depan suamimu nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya di luar, itu kan, maka ini yang nggak boleh. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.